Perkenalkan, nama saya Rufi Firansyah Sumele. Sini saya akan mempresentasikan tentang air conditioning, yaitu 6 proses yang lazim dilaksanakan dalam sistem tata udara. Yang pertama, proses dengan panas sensibel konstan. Proses dengan sensibel konstan terjadi ketika suatu zat mengalami perubahan suhu tanpa perubahan fase, sementara jumlah panas yang ditambahkan atau dihilangkan tetap konstan. Dalam konteks termodinamika, ini biasanya terlibat proses di mana energi ditambah atau dikeluarkan dari suatu sistem, tetapi sistem tetap berada pada fase yang sama, misalnya gas atau cairan. Yang kedua, ada proses dengan panas laten konstan. Terjadi ketika zat mengalami perubahan fase, tetapi suhu tetap konstan selama proses tersebut. Dalam konteks ini, jumlah panas yang ditambahkan atau dihilangkan digunakan untuk mengubah fase zat, bukan untuk mengubah suhunya. Proses ini umumnya terjadi dalam dua jenis perubahan fase utama, itu pencairan solid to liquid dan penguapan liquid to gas. Ketiga, ada proses dengan panas total, entalpi konstan, dan proses adiabatik. Dalam termodinamika, proses dengan panas total, entalpi konstan, dan proses adiabatik adalah dua konsep yang berbeda. Yang pertama ada proses dengan panas total, entalpi konstan. Proses ini sering disebut sebagai proses isentalpik. Pada proses ini, entalpi dari sistem tetap konstan meskipun terjadi perubahan keadaan. Proses ini biasanya terjadi dalam sistem di mana tidak ada kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem, dan tidak ada panas yang ditambahkan atau dikeluarkan. Dua, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses di mana tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya. Dalam proses ini, semua perubahan energi dalam sistem terjadi melalui kerja. Contoh proses adiabatik: kompresi gas dalam silinder tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Saat gas dikompresi, suhunya meningkat meskipun tidak ada panas yang ditambahkan. Dua, proses isentalpik dalam siklus refrigerasi. Proses ekspansi gas di katup ekspansi dapat dianggap sebagai proses isentalpik, di mana entalpi tetap konstan tetapi gas hilang energi internal sebagai pendinginan. Dan keempat, ada proses dengan kelembapan relatif konstan yang sering disebut sebagai isohumid. Adalah kondisi di mana kelembapan relatif suatu zat, biasanya udara, tetap meskipun terjadi perubahan suhu atau tekanan. Proses ini penting dalam berbagai bidang, termasuk meteorologi, rekayasa pendingin, dan pengolahan udara. Terus kelima, ada proses tata udara lengkap melibatkan pengolahan udara untuk mencapai kondisi tertentu yang diinginkan. Biasanya dalam konteks sistem HVAC, heating, ventilation, dan air conditioning. Kombinasi dari berbagai proses dapat digunakan untuk mengontrol suhu, kelembaban, dan kualitas udara. Berikut ada komponen utama dalam proses tata udara, yaitu pertama ada pemanasan atau heating, tujuan untuk menaikkan suhu udara. Kemudian metode menggunakan pemanas seperti boiler atau pemanas listrik. Dan aplikasi digunakan di musim dingin untuk menjaga kenyamanan dalam ruangan. Kedua, ada pendinginan atau cooling. Tujuannya menurunkan suhu udara. Metodenya menggunakan sistem pendingin seperti AC yang biasanya menggunakan siklus refrigerasi, dan aplikasinya diterapkan di musim panas untuk menjaga kenyamanan. Ada pengeringan, dehumidification, itu tujuan untuk mengurangi kelembaban udara. Metodenya menggunakan dehumidifier atau AC yang juga berfungsi sebagai pengering.
Aplikasinya penting dalam mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga kualitas udara dalam ruangan. Kemudian ada penyiraman, humidification. Tujuannya meningkatkan kelembaban udara. Metodenya menggunakan humidifier atau sistem penyiraman. Aplikasinya berguna di musim dingin atau di lingkungan kering untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan. Kemudian ada ventilation. Tujuannya untuk menyediakan sirkulasi udara segar dan menghilangkan udara kotor. Kemudian metodenya sistem ventilasi mekanis atau alami. Kemudian ada aplikasi penting untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan dan mengontrol polutan. Keenam ada ventilasi atau filtration. Tujuannya menghilangkan partikel dan polutan dari udara. Metode menggunakan filter HEPA atau sistem filtrasi lainnya. Dan aplikasinya meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, terutama di area dengan banyak alergen atau polusi. Kemudian keenam ada proses pencampuran udara dalam kondisi berbeda. Proses pencampuran udara dalam kondisi berbeda adalah bagian penting dalam rekayasa tata udara, terutama dalam konteks sistem HVAC dan pengendalian kualitas udara. Pencampuran ini bisa melibatkan udara dengan suhu, kelembaban, dan kualitas yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek penting dari proses ini, yaitu tujuan pencampuran itu untuk pengaturan suhu, mencampur udara panas dan udara dingin untuk mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian pengaturan kelembaban, mencampur udara kering dengan udara lembab untuk mendapatkan kelembapan relatif yang tepat. Kemudian kualitas udara, mencampur udara segar dengan udara dalam ruangan untuk meningkatkan kualitas udara dan menghilangkan polutan. Sekian dari saya, terima kasih.